kita kebutuhan saya sangat setuju dan sampai saat ini ada beberapa teman-teman di komisi kan ada usulan tentang menghentikan subsidi pupuk kepada petani. Kalau menurut saya subsidi itu tetap penting sebagai wujud keberadaan atau kehadiran negara. Tetapi jika hari ini menjadi kemelut yang menjadi persoalan yang berbelit-belit, yang abadi kalau bahasanya Pak Bambang tadi, yang abadi ini harus diperbaiki dan harus semuanya berani gitu, berani memperbaiki. Berani itu artinya bukan takut apa, tetapi berani untuk merubah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa menginspirasi, motivasi, dan edukasi. Siapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus yang masih kuliah di program S3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu Anggia Erma Rini, MKM? Baik, alhamdulillah. Baik Pak Bambang. Ibu Anggia Erma Rini ini lahir 25 September 1974. Saat ini selain menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan juga Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU. Ibu Anggia mungkin bisa cerita mulai dari ketika masih kuliah S1 di Universitas Negeri Malang, kalau tidak salah di jurusan bahasa Inggris ya, kalau tidak salah. Iya, bahasa Inggris saya. Maka ya. Dikaitkan kenapa tiba-tiba S2-nya di kesehatan masyarakat. Nah, kemudian aktif di banyak organisasi, antara lain di Fatayat NU, kemudian di PKB, dan saat ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Sadono dan semuanya, syukur alhamdulillah ini hari yang keberapa ya? Ke-8 kalau nggak salah ya, ke-7 bulan puasa, alhamdulillah sudah mudah-mudahan berjalan lancar dan kita mendapatkan semua keistimewaan di bulan Ramadan. Berbicara tentang pengalaman saya ketika sekolah di S1, lalu kemudian S2, dan sekarang masih berjuang, masih berjuang untuk mendapatkan gelar doktor. Ini menarik sekali karena waktu S1 saya ngambil jurusan bahasa Inggris dan waktu itu saya tidak kepikiran setinggi apapun gitu ya, tidak pikiran setinggi apapun, tetapi yang ada di depan saya kerjakan, maksudnya tidak berpikiran mau menjadi politisi, mau kemana, menjadi ketua umum Fatayat, belum kepikiran sama sekali, tetapi apapun yang ada di depan saya kerjakan, saya nikmati dengan sebaik-baiknya, termasuk juga sebagai aktivis juga. Jadi tidak hanya sekolah atau berkuliah di kampus, tetapi juga jadi aktivis juga. Di dalam kampus pun juga saya aktif juga di intrakampus, saya di Senat Mahasiswa juga lumayan aktif. Lalu bahasa Inggris bagi saya bagian yang penting karena untuk membuka wawasan dan membuka jaringan, dan itu terjadi setelah lulus. Lalu kemudian saya aktif di NU
Dan salah satu yang saya geluti adalah tentang kesehatan reproduksi, Pak Sardono. Jadi kenapa kemudian saya mengambil kesehatan masyarakat di FKM di UI itu karena memang beberapa tahun belakangan setelah lulus itu saya menggeluti tentang kesehatan reproduksi, dan karena saya aktif di Nahdlatul Ulama, berbasis agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap intervensi-intervensi yang saya lakukan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, dari situ kemudian saya sebenarnya sempat mendapatkan beasiswa di George Washington sebenarnya waktu itu, tetapi karena saya memilih untuk mengurus keluarga, karena sebelum berangkat sudah hamil, kemudian melahirkan, dan memilih untuk tetap di Indonesia dan menunda edukasi atau pendidikan saya. Nah, itu dia kenapa kemudian memilih kesehatan masyarakat setelah mulai tahun berapa saya aktif di 2001 kalau tidak salah ya, 2001, bahkan saya beberapa kali menjadi dosen tamu di UI juga di FKM. Dalam sekian tahun itu hampir setiap semester ada tema-tema tentang kesehatan reproduksi, terutama yang untuk remaja begitu. Dan spesifikasi saya adalah memang waktu itu kesehatan reproduksi berbasis agama. Nah, tadi tidak jadi ke luar negeri sekolahnya, S2-nya, tetapi bahkan setelah aktif menggeluti isu kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi terutama, itu menjadi narasumber di berbagai negara. Bahkan setiap tahun pasti saya keluar negeri untuk berbicara tentang kesehatan reproduksi, tentang HIV, apalagi kita punya kelompok-kelompok yang berbasis agama untuk merespon isu-isu kesehatan masyarakat. Begitu. Lalu kemudian mencoba, saya terus terang berapa kali tes S3 di UI, tapi putus asa akhirnya nggak selesai gitu. 3 kali daftar ke UI FKM untuk S3 itu nggak dapat juga. Yang terakhir dapat, tapi akhirnya putus asa maksud saya karena kesibukan dan lain sebagainya, lalu kemudian tidak berlanjut begitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik Bu, jadi mumpung bicara tentang kesehatan reproduksi ya, ini menurut saya menarik untuk kasus Indonesia. Sekarang kan KB ini menurut saya ya, tidak terlalu diurus oleh pemerintah gitu ya, diserahkan kepada masyarakat. Jadi pertanyaannya apakah benar masyarakat itu siap mandiri untuk berkeluarga berencana? Kalau saya bilang jujur belum siap, apalagi sekarang ya, karena informasi atau dunia hari ini kan sama sekali nggak punya bentuk sama sekali, artinya nggak tahu mana yang dihadapi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus disikapi. So many informations, jadi banyak sekali hoax, banyak sekali fake information, banyak sekali bentuk permainan, kalau bahasa saya bentuk permainan, karena nggak jelas nih mana yang akan dihadapi dan mana yang akan kita deketi gitu. Jadi diperlukan kapasitas atau diperlukan ketahanan dari warga negara dalam konteks kita bicara tentang kenegaraan untuk mampu memfilter itu semua, dan itu bisa yang paling punya instrumen yang kuat adalah negara, pemerintah yang punya instrumen, punya undang-undang, punya kalau dari bahasa syariah itu ketika mau melakukan
melakukan tindakan yang masif terkoordinir itu perlu wasilah. Nah, wasilahnya itu undang-undang, kebijakan, lalu kemudian policy dari negara itu sangat diperlukan. Memang betul idealnya adalah warga negara atau civil society atau ya masyarakat secara umum mereka sudah paham tentang bagaimana merencanakan dirinya sendiri begitu. Tetapi nyatanya tidak begitu. Dalam pandemi ini malah ada kenaikan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang kehamilan ya, meskipun KB keluarga berencana tidak hanya itu. Baru saja kemarin ini hari Kamis saya di Fatayat NU sedang melonsingkan film yang judulnya Kecele gitu. Judulnya Kecele itu tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat, anak-anak melalui peer edukatornya, lalu kemudian orang tua juga untuk tidak segera menikahkan anaknya. Sama bersama dengan Pak Hasto juga, Kepala BKKBN, kita melonsing. Nanti Pak Sadono saya kirim ininya, tapi belum di YouTube, paling hari ini baru ini. Baru. Saya sudah lihat. Sudah lihat trailernya. Oh ya. Jadi itu salah satu bentuk kerja kami gitu di Fatayat untuk bisa mengedukasi masyarakat. Tetapi sejauh mana sebenarnya kekuatan itu gitu ya? Kekuatan itu tidak terlalu kuat. Akan lebih efektif tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, ini semakin menarik karena BKKBN sendiri bahkan Pak itu pernah mengeluhkan soal kasus-kasus pernikahan dini itu. Nah, ini Ibu tadi mengatakan kesehatan reproduksi terutama dilihat dari segi syariah. Bisa dijelaskan ini masalah pernikahan dini itu, bahwa itu dianggap tidak sehat, belum siap dan sebagainya. Gini, agama itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Dan tidak kemudian tidak hanya kemaslahatan ini kan aspeknya sangat luas. Tujuan syariah juga adalah salah satunya adalah menjaga jiwa ya, menjaga generasi, menjaga manusia. Nah, dengan kampanye atau dengan tidak melakukan pernikahan anak, dengan rasionalisasi tentang ketidaksehatan untuk si anak, lalu kemudian kematangan jiwanya, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek psikologi, segala macam aspek itu menuju atau mengiyakan atau melegitimasikan bahwa itu tidak baik di dalam syariah gitu. Jadi tidak kemudian kalau di dalam Islam secara syar'i kalau balik sudah boleh menikah. Tetapi tidak hanya itu. Islam tidak hanya mengatakan halal haram saja. Itu yang harus dipahami. Islam tidak mengajari tentang halal haram. Islam mengajari misalnya tentang berumah tangga, ya bagaimana rumah tangga yang beradab ya, berkeadaban. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang maslahah gitu. Bahkan kalau kita ininya maslahah itu artinya ya tidak sejahtera bagi dirinya, lalu kemudian juga bisa memberikan kemanfaatan yang baik kepada orang lain gitu. Jadi itu yang kita lakukan, yang sering kita lakukan dalam sosialisasi. Di Fatayat kita punya modul manual yang baru saja kita ini juga garap yang up to date ya, karena sudah lama, sudah lama sekali sebenarnya kami bergelut tentang itu, tetapi yang terbaru kita punya tentang bagaimana Islam melihat tentang pernikahan dini, kesehatan reproduksi,
lalu keluarga berencana begitu. Jadi itu yang salah satu yang kita lakukan. Itu adalah salah satu pertanyaan Pak Bambang yang sudah saya terima ya. Apa aja sih yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam ini atau kelompok perempuan-perempuan Islam ini tentang beberapa masalah yang ada di luar sana. Begitu. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada kebijakan revisi undang-undang perkawinan, usia perkawinan untuk perempuan dinaikkan. Ya. Sama-sama jadi 18 kalau nggak salah. Nah, apakah itu malah justru adil itu? Kalau perempuannya dinaikkan, oke, tapi apakah laki-lakinya tidak perlu dinaikkan? Karena kedewasaan itu kan harus lebih kuat di laki-lakinya. Itu gini, itu perjalanan yang sangat panjang, Pak. Saya termasuk kami Fatayat beberapa tahun yang lalu yang waktu kita tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 yang kita GR ya, kita GR tentang karena tidak setuju, DPR tidak setuju, pemerintah tidak setuju untuk menaikkan usia. Kalau usulan Fatayat mah 21 tahun malahan, Pak. Ya. Kita usul iya, 20 untuk perempuan, 21 untuk laki-laki. Jadi itu usulan kita. Karena kalau kita lihat bahwa kalau dalam kemarin juga Pak Hasto juga salah satu yang kita hasil diskusi kita juga 20 tahun itu udah pertumbuhan perempuan sudah selesai gitu. Jadi sudah matang untuk bisa hamil dan melahirkan dan menyusui. Dan kita termasuk yang datang ke MK waktu itu, dan saya termasuk juga yang datang ke Kementerian Agama secara langsung untuk mengadvokasi untuk dinaikkan. Nah, kalau bisa 18 itu sudah perjuangan yang sangat panjang. Awalnya nggak, kan susah sekali nih. Awalnya susah sekali untuk bisa menaikkan usia pernikahan itu. Itu udah hasil yang maksimal yang saat ini bisa kita lakukan. Meskipun ya tadi yang saya katakan bahwa kami pun sebenarnya usulnya ya jangan 18 itu ya masih sangat mudah sekali sebenarnya. Begitu. Ya. Baik, ini luar biasa. Jadi mungkin tidak banyak yang tahu, paling tidak saya yang tidak tahu bahwa usulan itu justru datang dari Fatayat gitu. Jadi kami dan beberapa kelompok perempuan yang lain juga. Ya, artinya cukup modern kan usulan ini gitu ya. Iya. Apakah itu juga mewakili seluruh komunitas Nahdlatul Ulama yang lain? Belum tentu. Belum tentu. Jadi sampai sebenarnya kami ini awalnya ya, kami sudah yang GR itu Fatayat yang ikut hadir waktu itu tahun 2017 kalau tidak salah, atau 2018 ya, karena 2017 awal itu saya yang ketemu dengan Menteri Agama, lalu juga ketemu dengan Menteri Menek PP dan PA. Waktu itu mereka bilang bahwa kami nggak punya anggaran untuk membicarakan itu, dikembalikan ke DPR. Jadi MK pun juga mengembalikan ke DPR juga begitu. Jadi tapi akhirnya ketika diskusi di parlemen terutama saya belum di DPR waktu itu, tetapi saya masuk dalam koalisi teman-teman perempuan untuk meminta menaikkan usia pernikahan. Dan di dalam NU sendiri sebenarnya saat itu kami juga sedang membangun strategi untuk masuk ke dalam isu ini, untuk masuk ke dalam salah satu rekomendasi di rapat-rapat besarnya Nahdlatul Ulama. Jadi kami sudah bikin beberapa strategi, karena kan yang kami kan bukan namanya advokasi ya, usulan kepada para kiai ini kan tidak serta-merta dengan cara yang bahwa ini loh yang benar, tidak seperti itu. Tapi itu yang cara saya memang mungkin di beberapa teman-teman perempuan yang lain tidak melakukan seperti itu, tapi saya akan mendatangi beberapa
ini ya contoh langkah-langkah yang dilakukan, mendatangi beberapa kiai-kiai untuk menanyakan beberapa masalah terkait dengan usia pernikahan, dan itu sudah ada dalam beberapa strategi Fatayat NU untuk memasukkan ini tidak hanya di ranah kenegaraan tetapi juga di dalam tubuh Nahdlatul Ulama sendiri, karena kita tahu di kiai-kiai atau di pelosok-pelosok gitu ya, di remote area itu banyak sekali kiai-kiai masih orang tokoh-tokoh agama yang masih 16 tahun oke gitu. Ya 16 tahun dan banyak gitu dan banyak. Dan ini nggak mudah. Terus terang nggak mudah Pak. Tapi ketika kemudian negara memutuskan itu kita sangat senang sekali. Meskipun sebenarnya belum ya masih kurang. Pengabdi cipta, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia. Gitu. Jadi artinya secara resmi atau tegas gitu pihak yang sepuh-sepuh di NU belum sepenuhnya setuju gitu ya. Saat itu masih panjang perjalanannya, belum setuju. Tapi ketika negara sudah memutuskan gitu, ya sudah selesai gitu. Baik, sebenarnya menarik. Saya sekali waktunya terbatas sehingga saya harus pindah. Jadi ya, ini semakin menarik lagi. Jadi Ibu Ketua Fatayat yang membahas isu-isu kesehatan reproduksi, kemudian kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tetapi di DPR-nya menjadi wakil ketua Komisi 4 yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan. Gimana bisa menjalani proses yang berbeda seperti ini? Silakan. Jadi sebenarnya di awal saya memang memilih di Komisi 9. Di Komisi 9 itu yang kesehatan, terus kemudian kependudukan gitu, ketenagakerjaan yang dekat dengan dunia saya sebenarnya. Tetapi pimpinan di fraksi saya minta saya untuk pindah ke Komisi 4 untuk jadi memimpin di sana, untuk jadi pimpinan. Ini tantangan juga bagi saya. Kalau di DPR background penting juga, iya sebenarnya penting, tetapi kita harus mampu untuk mengolah itu dengan baik gitu. Kalau bahkan gini Pak, jadi kan saya termasuk yang sebelum masuk di DPR dan sebelum waktu itu saya ingat Presiden bicara tentang stunting itu tahun 2018 kalau nggak salah ya, pertama masuk di pidato beliau itu saya dan teman-teman di Fatayat itu sudah bikin beberapa intervensi tentang penanganan stunting itu 2012 di Fatayat itu kita sudah punya program untuk bagaimana cara untuk menangani kasus stunting, dan kita juga punya berbasis agama gitu ya, bagaimana sebenarnya agama juga memerintahkan untuk memberikan kolostrum misalnya itu ada, itu kitabnya ada. Ribuan tahun yang lalu itu ada kitabnya. Lalu kemudian memberikan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang di Komisi 4 saya juga selalu mengingatkan para mitra untuk bisa melihat dunia tidak hanya dunianya gitu, misalnya pertanian. Pertanian tidak hanya bagaimana memproduksi, tetapi bagaimana makanan ini benar-benar dimakan oleh masyarakat sehingga mereka menjadi sehat, seperti itu. Lalu kemudian di perikanan sekarang kan kalau Menteri sekarang sangat punya obsesi tentang industri perikanan. Setuju, tetapi bagaimana kita memastikan anak-anak nelayan itu juga makan ikan, tidak makan mie instan misalnya seperti itu. Itu sering sekali saya omongkan juga di depan di raker dengan menteri, dan bahkan ketika saya datang ke beberapa tempat di Maluku, ketemu dengan bupati dan nelayan juga langsung, mereka cari ikannya dijual, uangnya dipakai untuk beli mie instan. Itu saya miris, dan saya bilang, saya di ruang rapat saya bilang saya hampir nangis Pak ngelihat kayak gitu. Jangan sampai begitu. Jadi anak-anak kita jangan sampai kehilangan
haknya karena kita terburu atau kita memburu ekspor, for example, atau mungkin apa gitu, industri perikanan begitu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Baik. Nah, sekarang salah satu fenomena yang dihadapi oleh masyarakat ya karena ekspor pertanian terutama sawit itu sukses ya, orang terutama pengusahanya lah suka ekspor sehingga yang bagian untuk dalam negeri untuk minyak goreng menjadi Nggak ada. Nah, sekarang bagaimana Komisi 4 menjelaskan soal ini? Gini, kalau Pak Bambang lihat terakhir rapat kami di Komisi 4 saya sampai juga kita ini nggak berdaya oleh apa atau kita ini nggak berdaya oleh siapa, karena kayaknya nggak masuk akal kita penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tetapi kita kekurangan kayak ayam mati di ladang di lumbung padi. Seperti itu saya sampai ngomong begitu. Tetapi memang ini sangat rumit. Menurut saya tidak rumit sih ya. Rumitnya untuk orang langsung mendudukkan atau menurunkan ego masing-masing, ini yang sulitnya. Karena kalau kan banyak yang diekspor, rupanya banyak yang diekspor. Sedangkan ekspor ini kan pasti juga bisa dilihat siapa yang ekspor, lalu kemudian di mana pengusahanya siapa, seberapa. Nggak mungkin negara nggak tahu. Nggak mungkin negara nggak tahu. Nah, di Indonesia, di kita ini, nggak mungkin mereka terus ngomong. Saya juga heran, namanya Menteri Perdagangan itu loh, ya kok ngomong, saya aja bingung. Lah kalau dia bingung itu masyarakat terus gimana? Jadi inilah yang menurut saya nggak bisa habis pikir. Kemarin saya datang ke Palembang minggu lalu, memang saya sidak melihat keberadaan, karena minyak goreng curah sekarang, minyak goreng curah pun juga sekarang kan antri, mau beli antri. Yang premium, yang berkemasan itu harganya udah selangit. Lalu kemudian yang dibawa, yang curah, antrinya nggak karu-karuan. Udah beberapa kali saya mendapatkan laporan kosong. Waktu saya ke Palembang juga kosong. Tidak ada antrian sih, memang tidak ada antrian, tapi kosong. Belum lagi fenomena yang memang sudah ada, sudah banyak yang terungkap. Saya datang sendiri di sana juga menemukan minyak goreng yang tidak sejernih yang di minyak goreng premium, tetapi dikemas. Nah, ini kan akal-akalan nih. Itu harganya sebenarnya harga minyak goreng subsidi, tetapi kemudian dikemas dan dijadikan harganya pasti harga premium, tidak harga subsidi kan, harga minyak goreng curah. Ini rumitnya sebenarnya kalau dirunut dan kemudian terbuka siapa yang melakukan apa tentang pelanggaran-pelanggaran ini, saya yakin sebenarnya kita bisa kok mampu mengurai itu. Tetapi ya makanya saya tanya juga waktu rapat dengan Kementerian Pertanian dan Pertanian dengan ID Food waktu itu dengan Bulog. Kita ini sebenarnya kalian ini tak berdaya oleh siapa? Nggak ada jawaban juga. Nggak ada jawaban. Nah, kami ini anggota DPR juga banyak ditanya, tetapi orang-orang gimana ya, orang kita sudah ngeden juga, maksudnya minta untuk bahasanya ngeden, untuk yang sensitif terhadap masyarakat, terhadap kebutuhan masyarakat. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang satu lagi persoalan yang kelihatannya nggak pernah selesai ini bidang Komisi 4 itu soal pupuk subsidi. Oh iya, persoalannya nih abadi. Kawan-kawan, Ibu mungkin baca laporan Kompas yang agak beberapa panjang, hampir 2 minggu ya. Gimana itu kalau menurut pandangan Komisi 4? Oke.
saya mencoba untuk objektif ya. Kalau marah ya sama lah. Saya juga marah sekali karena pengelolaan yang amburadul itu. Kalau urusan tadi minyak goreng itu sebenarnya banyak hal yang membuat kita marah ya. Banyak hal yang membuat kita marah. Oke, kita udah balik ke pupuk. Tetapi kan gini, saya coba untuk lihat kita kebutuhan. Saya sangat setuju dan sampai saat ini kalau ada beberapa teman-teman di komisi kan ada usulan tentang menghentikan subsidi pupuk kepada petani. Kalau menurut saya subsidi itu tetap penting sebagai wujud keberadaan atau kehadiran negara. Tetapi jika hari ini menjadi kemelut yang menjadi persoalan yang berbelit-belit, yang abadi, kalau bahasanya Pak Bambang tadi, yang abadi ini harus diperbaiki dan harus semuanya berani gitu, berani memperbaiki. Berani itu artinya bukan takut apa, tetapi berani untuk merubah gitu. Pupuk ini kan memang kebutuhannya 75 juta ton se-Indonesia, tetapi kan adanya yang didata oleh Kementan lewat IRDKK itu kan 24. Sedangkan adanya pupuk yang bisa didistribusikan itu hanya 9. Nah, kalau memang urusan hitungan ya memang nggak cukup. Tetapi ya nggak cukup ini harusnya wise siapa yang bisa yang tepat itu kan ada unsur 6 tepat itu loh kan, ada tepat sasaran, tepat waktu, tepat apa lagi, tepat harga. Tapi ternyata kita susah untuk menempatkan siapa yang harus bertanggung jawab atas kemelut ini sebenarnya. Pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Nah, ini harusnya seperti itu, tetapi kan mulai dari perekrutan atau pengumpulan IRDKK, data, lagi-lagi kalau kita ngomong harga kan Pak Bambang tahu nggak ada yang benar data. Nggak ada yang benar data ini. Jadi data data orang miskin atau petani miskin atau apa itu nggak ada yang benar itu. Banyak sekali yang salah. Yang meninggal udah sekian ribu, ratus ribu, tapi juga masih dimasukkan dalam IRDKK. Setiap tahun Kementan punya anggaran untuk mendaftar atau namanya merekrut petani-petani yang akan diberikan pupuk bersubsidi. Dan itu pun juga masih nggak benar juga. Lalu kemudian belum lagi ini kita bicara di hulunya, di pendataan. Belum lagi di proses penyalurannya. Belum lagi yang nakal misalnya yang beberapa kasus yang lalu itu di Ngawi, di Blora, yang pupuk subsidi kemudian diambil, dijual, ditimbun, terus dijual dengan harga yang non subsidi. Dan itu namanya zalim, itu kejahatan yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Dan itu dilakukan. Nggak mungkin kalau di kasus yang di Ngawi itu sampai berapa ratus ton gitu. Nggak mungkin kan seorang orang desa kalau nggak punya jaringan yang kuat bisa menimbun sebegitu banyaknya. Nah, jaringan itulah yang kemudian harus bertanggung jawab. Tetapi bagaimana nih ya? Saya makanya sekali lagi seringkali kita mengingatkan ya harus kerjasama dengan pihak berwajib untuk mengurai itu juga tentang kejahatan-kejahatan itu. Belum lagi tentang tepat waktu. Sudah saatnya dipupuk, ternyata belum ada pupuknya. Sudah selesai, kan, sudah masa tanam kan, sudah selesai, sudah panen, baru datang pupuknya. Padahal sudah nggak butuh lagi. Itu yang ini. Belum lagi tetap harganya beragam juga.
Ya. Begitu Pak Bambang. Pengabdi cipta, berjaya mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Setidaknya anggota DPR pimpinan Komisi 4 tahu persoalannya. Tinggal yang dicarikan bagaimana solusinya. Gitu ya. Tapi persoalannya sudah kelihatan. Gitu. Kalau persoalan kita udah tahu, Ya. sudah diubrek-ubrek setiap saat. Ya. Nah ini sedikit lagi Bu, tambah sekarang hadirnya Badan Pangan Nasional. Ini kan menyembulkan harapan ya, supaya bahan-bahan pokok itu macam-macam lah, beras, gula, termasuk minyak goreng itu bisa terjamin lah. Kira-kira seperti apa kalau menurut Ibu nanti ke depannya? Harapan Badan Pangan Nasional itu kan memang diinisiasi di Komisi 4. Jadi harapannya sebagai regulator, sebagai sebagai komunikasi, mengkoordinasikan semua kebutuhan pangan, tidak bekerja secara teknis tentunya karena regulasi ya yang akan dilakukan, tidak juga sebagai sebagai perpanjangan tangan atau apapun perdagangan, karena tidak kalau menurut saya, jika misalnya dia yang lihat nih prognosanya itu seperti apa, dia tahu peta, lalu kemudian kebijakannya harus seperti apa, kemudian berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga teknis, apakah itu kementerian perdagangan. Jika nggak cukup di dalam negeri, boleh ekspor. Tapi harus dimaksimalkan yang kita punya dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Lihat prognosa itulah kemudian harus itu yang jadi regulasi atau kebijakan yang dilakukan oleh Bappenas. Tidak kemudian saya juga agak khawatir, meskipun mudah-mudahan enggak ya, Bappenas ini melakukan ekspor impor. Harusnya bukan di dia, ranahnya bukan di dia. Dia lebih kepada bagaimana regulasi tentang kedaulatan pangan, memastikan bahwa pangan yang ada di Indonesia itu tercukupi, aman, sehat, dan tidak membahayakan begitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik Bu. Jadi saya khawatir ini tadi kalau Ibu sudah menjelang berbuka puasa. Tapi masih ada pertanyaan yang menurut saya menarik. Ibu terpilih di Dapil Jawa Timur, tapi tiba-tiba ditugasi atau terpilih sebagai ketua DPW di Sumatera Barat. Nah, itu seperti apa ceritanya? Oh, itu berarti saya terpilih. Ya, tapi kenapa terpilihnya jauh dari luar daerah? Itu penugasan. Kalau di partai kami biasa begitu. Jadi penugasan, kalau ini saya melihat positif side-nya ya, meskipun saya lebih repot. Saya pasti lebih repot karena harus memangku dua daerah itu, Dapil sendiri, lalu kemudian Sumatera Barat seprovinsi juga bagian tanggung jawab saya juga. Itu artinya pimpinan melihat bahwa saya mampu untuk melakukan itu. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi saya mampu dan saya diharapkan bisa menata di Sumatera Barat. Selain punya tanggung jawab di Dapil begitu. Saya sih melihatnya begitu, dan nyatanya memang setelah ini hampir belum ada 1,5 tahun sudah terpilih, ini saya tata struktur, lalu kemudian semua tetek bengek urusan ini kepartaian di Sumatera Barat juga berjalan dengan baik. DPC, DPAC semuanya sedang berproses. DPC sudah selesai semuanya. 3 minggu yang lalu saya datang ke sana dan kita semua DPC datang, semua kabupaten kota, 19 kabupaten kota di sana, dan
kondusif semuanya, dan alhamdulillah baik. Ya, itu kalau dalam konteks, kalau saya memandangnya ya itu bagian dari tanggung jawab yang diberikan lebih kepada saya dari pimpinan partai gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar. Itu bukan karena ibu mungkin ada apa ya, hubungan kedaerahan atau hubungan asli, nggak ada sama sekali. Enggak, sebenarnya nggak ada sama sekali, dan apalagi di Sumatera Barat baru saya saja ketua DPW atau DPD provinsi yang perempuan, baru saya, dari semua partai baru saya gitu, nggak ada di sana perempuan jadi pimpinan. Sekarang terakhir, apa kesan ibu kuliah di UI dan mungkin ada saran pendapat yang ingin disampaikan? Saya kalau kuliah di UI ini kan serius sekali kuliahnya. Serius sekali kuliahnya. Jadi kalau waktu S2 itu terus terang saya tidak pada enggak 2 tahun selesai. Jadi saya nambah satu semester lagi untuk menyelesaikan tesis saya, dan alhamdulillah selesai juga. Lalu kemudian waktu saya sekolah beberapa 1,5 tahun lah, hampir 1,5 tahun di S3 itu juga luar biasa proses pembelajarannya, luar biasanya karena satu isu dikuliti sampai detail sekali dan menyenangkan. Saya alhamdulillah dalam proses juga dosen-dosennya juga memberikan asistensi atau kemudahan lah, kalau bagi saya, menurut saya kemudahan. Jadi tidak hal yang memang bisa dilakukan bareng-bareng, dilakukan ya dilakukan gitu, tidak kemudian susah. Kadang-kadang kan kalau bertemu dengan dosen kan kadang agak susah begitu ya, tapi sangat oke. Dan kalau saya nambah 1 semester sih itu menurut saya tidak terlalu keterlaluan bagi seorang mahasiswa S2 yang saya saat itu sudah punya anak 4 juga, yang bagi-bagi tugas, belum lagi di organisasi dan yang lain-lain. Dan ke depan sih kalau di UI ini kan universitas yang bonafit ya, yang oke, yang papan atas di Indonesia, dan harapannya ke depan, anak saya dua-duanya ada di UI juga, ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anggia Ermarini, Magister Kesehatan Masyarakat. Mudah-mudahan doktornya tetap selesai. Ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, banyak sekali yang sudah dijelaskan. Ya. Mudah-mudahan memberi semangat untuk kita semua bahwa sebagian besar persoalan kita sudah tahu. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Ini kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf waktunya. Matur nuwun, terima kasih juga. Ya, Mama, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.